If you wanna get an achievement like our seniors, let's join us. We're waiting for you. Assalamualaikum, halo Sobat Nova Podcast. Kami dari Broadcast SMA Eternal Fajri. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rudan Sufi. Saya Hadisa Isabel Hakim. Hari ini kami berdua dapat berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama para pemenang lomba internasional di bidang kimia dan biologi. Yuk, kenalan sama kakak-kakaknya. Halo, aku Elita, aku dari kelas 12 IPA 2, aku ikut Olimpiade Kimia. Kalau aku Andrea Rizky dari kelas 12 IPA 1, aku juga ikut lomba di bidang kimia. Aku Muhammad Gatan Ali Labi dari kelas 12 IPA 1, aku ikut lomba di bidang biologi. Ini kan secara yang kita tahu nih, ada dua bidang ya, di bidang kimia dan biologi. Kalau boleh tahu pelaksanaannya tuh kapan sih, Kak? Kalau di bidang kimia itu ada 3 tahap. Yang pertama tuh semifinal itu tanggal 26 Agustus. Terus tahap final besoknya tanggal 27. Habis itu baru tahap grand final. Itu berapa hari kita? 4. 4. Dari tanggal 28 September sampai 1 Oktober. Nah, kalau aku beda, aku ada 2 tahap, semifinal dan finalnya. Kalau semifinalnya itu tanggal 14 Mei, 2 hari kemudian pengumuman peserta yang lolos ke tahap final. Finalnya tanggal 25 sampai 28 Juni. Berarti pelaksanaannya tuh ya lama ya? Ya, Ya, ada kali dari semifinal ke final 1 bulan. 1 bulan. Berarti jangka waktunya panjang juga ya. Oke. Gimana sih perasaan kakak saat mempersiapkan olimpiade tersebut dan saat melaksanakannya? Kalau pas persiapin sih tentu aja ada rasa tegang juga kan. Sama wah, seneng aja gitu pas dikasih tahu lolos nih tahap grand final. Happy banget ya pasti itu rasanya. Pasti lah. Apalagi dia kan. ya. Saya pas semifinal tuh ada rasa pesimis nggak bakal lolos gitu. Ternyata pas 2 hari kemudian ada pengumumannya dan saya lolos, saya seneng banget tuh. Saya juga senang banget pas pengumuman dari semifinal ke finalnya. Kalau lolos gitu. Pas pelaksanaannya sama tegang juga apalagi lihat orang-orang di sana ya kan. Oke, kalau gitu apa sih yang memotivasi kakak gitu untuk ikut olimpiade ini? Karena untuk menambah pengetahuan dan wawasan, terus kita juga biar ada pengalaman lebih banyak gitu. Sama apalagi kita kan udah kelas 12 ya. Jadi buat nambah-nambah portofolio lah buat nanti ke PTN ya. Dari saya sendiri, saya emang lumayan suka sama pelajaran biologi. Waktu itu si Andrea ngasih tahu saya ada lomba biologi. Oh iya. Ya, terus Bu Indri juga ngasih tahu saya kan, nawarin saya mau ikut atau enggak. Awalnya saya ragu tuh mau ikut apa enggak. Tapi setelah saya pikir-pikir, ada bagusnya juga ikut buat nambah pengalaman juga kan, nambah relasi juga. Saya juga bilang ke dia pas tahap grand finalnya yang lomba biologi tuh di ini kan. Ya, tempatnya di Bali ya. Makanya saya semakin termotivasi tuh buat ikut. Akhirnya saya ikut lah. Jadi terpacu ya pas tahu grand iyalah. final di Bali gitu Saya ya. yang gak ikut aja jadi semangat gitu. Wah mending ikut dah. Benar-benar. Berarti kakak di sini tuh udah kayak mempersiapkan ya untuk nanti masuk ke jenjang kuliah gitu Iya ya. dong pastinya. Kalau pelaksanaan dan tahapan yang kakak lakuin apa aja sih? Tahapan kita ada 3 ya. Apa aja? Pertama tuh tes PG dulu, yang kedua itu esai, yang ketiga itu Baru grand final. Pas semifinal kita iya PG kan. Pas final tuh ngerjain esai. Baru pas di grand final tuh ada lagi tuh 2 sesi. Ya kan? sesi pertama itu PG lagi, sesi Kognitif kedua ya. Sama sesi 2 studi kasus. Kalau saya di semifinal tuh disuruh bikin paper. Itu saya kaget tuh. Soalnya pas sebelumnya saya latihan sama Bu Indri, itu kan saya latihan ngerjain soal-soal kognitif tes ya. Tapi ternyata pas semifinal malah disuruh buat paper. Iya, saya aja pas semifinal kan kognitif kan, nggak ada gituan. Ya makanya saya lumayan panik, makanya saya jadi pesimis tuh itu. Nah kalau di final sama kayak mereka berdua ada cognitive test sama
studi kasus. Kalau Kak Gatan kan di Bali ya. Kalau Kak Andrea sama Kak Elita? Di Bandung. Iya. Oke. Itu bagus sih ya. Sejuk di Bandung lumayan. Kalau kakak itu mempersiapkan diri dalam kompetisi ini sama sumber belajar itu dari mana aja? Atau kayak belajar dari sekolah aja atau ada bimbingan khusus gitu? Di sekolah juga ada bimbingan khusus juga. Ya dari guru pembimbingnya Iya, benar. di bidang kimia kan. Sumber belajarnya tuh dari jurnal-jurnal terdahulu. Oh iya. Kan kita ada pas ke grand final nih, persiapannya tuh ada itu kan kita ada apa? Studi kasus. Iya, studi kasus. Nah, di studi kasusnya tuh kita dikasih 3 topik sama panitia dari sononya. Jadi kita pelajarin 3 topik itu, ngulik-ngulik, baca-baca jurnal dari luar juga. Terus alhamdulillahnya juga kita dibantu sama Pak Wicak. Pak Wicak, Ya. direktur sini. Sama, saya kayak mereka juga sama tuh. Sumber belajar saya ya dari jurnal-jurnal yang udah pernah ditulis orang. Terus ada bimbingan juga dari guru pembimbingnya. Kalau saya kan Bu Indri ya. Dan saya juga dibantu sama Pak Wicak. Oh iya, saya nemenin juga tuh pas Ya. itu. Apalagi pas simulasi sama Pak Wicaknya ya. Jadi ada gambaran lah Iya. nanti Oh, di sana. Berarti sebelum itu tuh ada ini simulasi dulu dikasih dari Iya, sekolah ya? Iya, benar. Kalau gimana sih cara kakak ngatur waktu belajar biar nggak tabrakan sama apa kegiatan lain gitu? Kalau saya ya, kan kebetulan saya itu pelaksanaan finalnya pas lagi liburan sekolah. Jadi ya saya nggak perlu mikirin pelajaran sekolah atau apa kan. Saya cuma fokus belajar buat final lomba olimpiadenya itu. Jadi gitu, nggak ganggu waktu belajar saya sama sekali. Kalau kita di sekolah pastinya ada apa dispen juga kan Dispen buat di jam bimbingan. KPM. Heeh. Buat kita bimbingan sama guru pembimbing kita. Tapi pas pulang juga ada lagi nih latihannya. Jadi ya pulangnya lebih lama lah daripada yang lain. Oh, kalau berarti kalau Kak Gatan tuh benar-benar waktu liburnya tuh buat ini ya, nyari materi ngulik gitu ya. Kita pulang sekolahnya ya. Orang lain pada pulang cepat, kita pulang telat. Masih di lab aja. Kalau saya ngelain libur, saya masuk. Oh iya. Kita sendiri ya. Terus kan otomatis kalau ada soal kan ada materi nih. Kira-kira materinya itu cuma materi yang kita pelajarin di sekolah atau emang ada materi yang sebenarnya tuh ada di jenjang perkuliahan gitu? Ada di jenjang perkuliahan sih lebih banyak ya. Wah iya bener. Apalagi kita sama guru pembimbing kita tuh dikasih materi yang Wow. dosen-dosen ngajar Waduh. di kuliah ya kan. Kita tontonin videonya. Kayak mungkin materi dari SMA-nya cuma Dasarnya dikit doang. doang ya dasarnya ya. Lebih ke ininya di materi perkuliahannya. Kalau saya alhamdulillahnya sih banyak materinya itu yang diambil dari sekolah, dari materi-materi SMA. Jadi ya yang saya pelajarin pas di soal itu ada jadi. Berarti kalau Kak Andrea sama Kak Elita tuh soalnya kayak lebih hot gitu ya, Ah, lebih iya. dingin lagi Iya, gitu. benar-benar. Oke, pengalaman yang kakak dapetin apa aja sih dari olimpiade tersebut? Pengalamannya? Banyak. Sih. Apalagi buat saya, ini kan pertama kali saya ikut lomba ya. Dan tempatnya itu pun jauh di luar Pulau Jawa gitu. Di Bali. Iya. Keren Ya, sih di Bali bener. saya bisa ketemu banyak teman baru, terus kenalan sama teman-teman dari daerah lain gitu, ngobrol sama mereka kayak gitu sih. Kalau saya juga kan pertama kali langsung ke internasional, terus saya juga senang banget karena bisa dapet teman baru di sana gitu. Saya sebelumnya juga udah pernah ngikutin kan di jenjang nasionalnya. Tapi yang sekarang wah internasional nih. Selain ketemu anak-anak sekolah lain dari Indonesia, dari luar negeri juga kan. Apalagi experience ngomong sama orang luar lah. Sama nambah banyak temen sih bener. Apalagi mereka lebih apa? Wah ternyata Iya lebih wow. wah iya. Seneng sih bisa ketemu sama kenal sama mereka ya. Bisa berbagi pengalaman juga kita.
Berarti Kak Andrea sama Kak Lita tuh sama Kak Gaten juga ketemu banyak dari orang luar ya? Iya. Iya, betul. Kalau boleh tahu Kak Andrea sama Kak Lita tuh dari berapa negara? 11 negara ya kurang 11 ya. Rata-rata sih dari Indonesia. Asia Iya, Tenggara. Asia. Nah, sama ada dari Eropa juga. Ada. Wow, dari Eropa ya, ingin mencangkupnya gitu. Buat ya. Ke Kak Gaten? Kalau saya lebih sedikit, cuma dari 8 negara. Kebanyakan juga Asia Tenggara, tapi dari Eropa juga ada tuh. Oke. Kesan dan pesan ikut Olimpiade kali ini tuh apa? Kesannya sih senang banget ya pastinya. Iya sih, Bahagia betul, sih. betul. Bener. Iya. Sama Pesan. kayak Rita, kesan saya ya seneng banget. Bisa jadi pengalaman yang nggak bakal saya lupain mungkin. Bener. Iya. Saking wahnya ya ini pengalamannya. Paling saya seneng sih bener nambah temen baru ya. Selain sama apa pas studi kasus juga mungkin dapat gambaran nanti di kuliah gimana kan ya. Di depan dosen. Iya, Kalau pesannya apa nih? pesannya. Pesannya mungkin buat adik-adik kelasnya yang mau mencoba gitu. Ya, kalau buat adik kelas yang pengen nyoba sih ya, jangan takut buat nyoba, jangan ragu. Apapun hasilnya itu, kalian jangan pikirin dulu di awal, yang penting kalian udah lakuin. Nah, dicoba aja dulu. Saran saya sih lebih awal lebih baik ya, dari kelas 10 udah coba cari-cari lomba juga biar nanti pas udah kelas 12 nih Gak enggak. nyesel. Iya, terus udah banyak nih ikut lomba, portofolionya juga Benar. lengkap. Jadi buat PTN, wah udahlah, mungkin ada persiapan ya kan. Sama sih dari aku juga. Wow, Masya Allah banget ya kakak kelas kita ini. Tepuk tangan dulu dong. Oke sahabat Nuva Podcast, mungkin perbincangan kali ini dapat menginspirasi para sahabat Nuva Podcast untuk mencoba juga mengikuti Olimpiade di jenjang internasional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.